siapapun kita, latar belakang apapun kita, begitu kau percaya Yesus, engkau diberi kuasa menjadi anak Allah. Udah sesederhana itu. Walaupun setelah percaya, kok enggak ada perubahan Pak? Kayaknya biasa-biasa aja pun kurasa. Tagihan tetap ada, lemak pun masih di mana-mana. Kayaknya enggak ada apa-apa loh Pak, jadi anak Allah tuh kayak biasa. Iya, di keadaan fakta hari ini memang sepertinya enggak ada apa-apa. Tapi Yesus sudah bilang, orang yang dilahirkan kembali itu dia seperti angin yang kita ada tapi tak tahu dia bagaimana. Ada sesuatu terjadi di rohmu. Makanya kadang yang bisa kita rasakan kadang feel damai sejahtera, sukacita. Coba, masa saya tega demi menyelamatkan semua semut yang ada di dunia ini, saya korbankan band. Saudara kan bilang saya bego sekali kan? Pak Paris, otak dipakai Pak otak. Ngapain selamatkan semut-semut? Ih, pijak pun tak ada gunanya itu Pak. Bapak korbankan anak Bapak. Oh tuh, tak sayang Bapak ya sama bandnya. Malaikat gak digituin loh. Malaikat jatuh aja kau. Sampai sekarang. Si Lucy itu, Lucifer, gak diapa-apain kan? Tapi saudara jatuh, dia harus tinggalkan surga, mati dikubur dan bangkit demi saudara. Betapa mahalnya saudara dijadikan anak Allah. Sungguh Tuhan Engkau cukup bagi kami, Engkau segalanya bagi kami. Keadaan apapun, kami percaya kami selalu terbang tinggi mengatasi setiap persoalan hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami tahu kebenaran-Mu selalu memerdekakan kami dan kebenaran-Mu tak pernah mengecewakan kami. Terima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Buat tepuk tangan buat tim Praise and Worship luar biasa. Wow, diberkati banget hari ini. Terima kasih buat tim PW ya. Selalu kalau ke Rosedale, salah satu yang ditunggu-tunggu worship-nya. Wah, emang. Apalagi main keyboardnya udah suasana LA yang main keyboard tadi ya. Ya agak pirang-pirang sedikit ya. Jadi lebih mantap hari ini. Haleluya. Ya, makasih buat kesempatannya bisa hadir lagi di Mabes untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan Bapak Gembala harian saudara sudah ada di LA. Wah, itu sukacita luar biasa. Dukungan dan doa, daya dan dana, kita semua sudah mengantar Bapak itu makan burger in out burger ya, itu katanya. Itu kalau ke LA harus makan itu katanya, supaya kalau ngomong bahasa Inggris lebih lancar. Tapi saya nggak lancar-lancar, udah makan berapa banyak nggak lancar ya. Tapi oke lah. Apapun itu kita percaya memang Bapak rohani kita sudah membuka jalan begitu luar biasa lewat Tuhan. Jadi memang sudah pintu-pintu sudah dibuka, kita ini sudah melihat awan-awan itu, teladan iman itu, makanya punya mimpi besar lah saudara. Ya, memang Pak Jo pernah bagikan itu, Allah Bapa mau kita taklukkan dunia waktu penciptaan. Yesus waktu terangkat dibilang pergi jadikan semua bangsa muridku. Bangsa juga, dunia juga. Roh Kudus dicurahkan, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem ya udah sampai ujung bumi. Ya udah terlanjur kita ditakdirkan untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu kehendak Allah Tritunggal dalam hidup kita. Ya, jadi saudara ada di gereja yang tepat, di komunitas yang tepat, karena ada hal besar Tuhan mengerjakan lewat kita. Amin. Ya, nah masih dalam suasana kita memperingati hari kematian, penguburan dan kebangkitan. Nah, sebentar lagi kan nanti ascending, kenaikan. Nah ini momen-momen kalau di Alkitab setelah kebangkitan itu Yesus menampakkan diri kemana-mana buat orang-orang percaya. Nah saudara, penting sekali kita mengerti ini karena bukan Natal yang menyelamatkan kita. Banyak orang cuma malah Natal habis-habisan di duitnya di situ. Padahal Natal tidak menyelamatkan saudara. Yesus kalau cuma lahir aja tak selamat saudara. Dan bukan kematian Yesus yang menyelamatkan kita. Itu cuma hapus dosa, belum menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu kebangkitannya. Makanya itu yang disebut Injil sepenuhnya. Ini kelahiran, kematian, penguburan dan kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita ini percaya Tuhan. Makanya kita mesti sampai kuat pengertian tentang kebangkitan Yesus itu apa.
Jadi jangan cuma bangga cuma lahir dan kematiannya, mesti komplit sampai kebangkitannya. Dia bangkit. Makanya disimpulkan di 1 Korintus 15, itulah Injil. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit. Jadi mesti Injil sepenuhnya. Nah, dampaknya pribadi saudara apa? Kebangkitannya itu apa efeknya? Apa kegunaannya buat saudara kebangkitannya? Ini penting sekali. Saudara, waktu Yesus menampakkan diri itu sebenarnya dia mau kasih tahu bahwa it is finished, semua karyaku sudah selesai. Makanya dia dihianati, dia ditinggalin, nggak perlu cari yang lama dia itu. Orang-orang Sontolo ya semua itu yang ikut dia itu, bubar kok udah komunitas itu. Tapi Yesus yang datangi mereka satu-satu, diberi shalom damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesus sudah selesaikan apa yang tidak mampu kita lakukan. Amin. Karena hidup kita bukan bergantung kepada kita, tapi bergantung kepada karyanya yang sempurna. Amin. Nah, hari ini kita mau highlight khusus, dan inilah menurut saya puncaknya pewahyuan saudara diselamatkan. Apa? Saudara, Yohanes 1:12 bilang, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Udah ndak ada yang lain dari itu. Itulah simplicity-nya Injil. Itulah kesederhanaannya Injil. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, begitu kau percaya Yesus, engkau diberi kuasa menjadi anak Allah. Udah sesederhana itu. Walaupun setelah percaya, kok enggak ada perubahan Pak? Kayaknya biasa-biasa aja pun kurasa. Tagihan tetap ada, lemak pun masih di mana-mana. Kayaknya enggak ada apa-apa loh Pak, jadi anak Allah tuh kayak biasa. Iya, di keadaan fakta hari ini memang sepertinya enggak ada apa-apa. Tapi Yesus sudah bilang, orang yang dilahirkan kembali itu dia seperti angin yang kita ada tapi tak tahu dia bagaimana. Ada sesuatu terjadi di rohmu. Makanya kadang yang bisa kita rasakan, kadang feel damai sejahtera, sukacita. Nah apalagi sekarang saudara ini anak-anak Allah yang luar biasa. Satu hal lagi yang kadang yang saya alami sendiri, kan kita di TikTok itu banyak. TikTok, apalagi ya, Facebook, Instagram, kadang short-short itu muncul khotbah-khotbah luar biasa. Apalagi pendeta terkenal, lihat viewernya udah 100.000, 200.000. Ya wah, kita kadang kalau dia ngomong, kita kayak iya aja sama dia kan. Apalagi kita merasa, jago kali dia khotbah, jago kali dia sharing, banyak kali suksesnya. Kita langsung kayak merasa, kita siapa lah kan. Kalau dia pengkhotbah, aku khotbah, orang nguap-nguap semua, malas sekali dengar aku. Dia ini kok khotbah, enak kali. Atau kita kalau orang Kristen, dia diberkati, kita suka bandingkan sama orang-orang viral di handphone kita. Dan kita mulai bilang apa? Kayaknya aku kurang berharga lah. Kau gak sadar identitasmu, kau akan begitu tuh. Kita selalu ukur pencapaian kita dibanding siapa kita. Saudara tidak pernah lebih berharga kalau saudara khotbah di depan 10.000 orang, 1 juta orang, enggak. Saudara di mata Tuhan berharganya karena saudara anaknya. Amin. Kalau kita pahami ini dahsyat saudara. Makanya kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ini powerful sekali. Baru kita paham juga nanti Yohanes 3 ayat 16 secara aplikasi ke kita. Yohanes 3 ayat 16 tahu apa? Karena begitu besar itu kan. Nah, itu kan masih janji Tuhan buat kita besar itu dengan memberi anaknya. Nah, dampaknya waktu saudara percaya oleh kebangkitannya dikatakan gini, lihatlah apa? Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ini sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Itu kan kita coba, apa itu ya? Apa itu begitu besar? Apa itu begitu besar? Kita nggak tahu kan? Ternyata kalau saudara percaya kasih Allah yang besar itu, ini dampaknya buat saudara. Kau akan diubah menjadi anak Allah. Itu arti saudara menerima kasih karunia itu yang besar itu. Saudara dijadikan anak Allah. Wah, makanya kalau jadi anak Allah itu harusnya rileks banget. Kalau ada saya, anak saya itu rileks banget. Justru kalau nggak ada saya, dia biasa kadang agak takut-takut. Nah saudara disertai Allah Immanuel.
Jadi harusnya kalau saudara kemana itu agak kayak singa gitu kita. Bukan kita kayak kemana-mana itu kayak aduh kayak kucing kurap itu kayak enggak. Percaya diri kita itu dari dalam. Karena apa? Saya anak Allah. Iya. Saya dulu suka tuh siapa ya kayaknya? Meno kayaknya ya. Meno ya anak kita dulu di sini ya. Meno bener ya, Meno ya. Dia itu kalau salam kita tuh Mano atau Meno ya? Mano ya. Pak Meltari ya. Heno ya. Itu gayanya itu pokoknya gitu menang gaya aja dulu. Atau Andreas ya, Andreas itu kan. Itu saya percaya Andreas kalau dia tahu anak Allah, walaupun dia ada kekurangan secara fisik, tapi kan confidence-nya tinggi banget. Nah gitu maksudnya kita confidence, bangga bukan karena mobil baru, yang mobil baru, nah, bukan karena rumah baru, bukan karena jas baru, tapi karena saya telah menerima kasih karunia jadi anak Allah. Di koma, karena mungkin waktu Yohanes nulis, iya juga ya, dahsyat juga ya. Ditambah apa? Dan memang kita anak Allah. Mau apa kau? Gitu. Memang tuh maksudnya ya sudah, udah pasti itu. Baru dilanjutkan apa? Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tak mengenal dia. Jadi memang gak akan nyambung saudara dengan dunia. Dunia bilang mana buktinya? Anak-anak Allah, alamatmu di mana? Aku suka jadi. Kau di mana? Dunia nggak akan nyambung sama kita. Amin. Kami di Rostel apa kau? Tapi mau debat gimana pun sama dunia tak nyambung sama kita. Mereka hanya uang, jabatan, posisi dan yang lain-lain. Kita enggak. Karena kita anaknya pemilik jagat raya ini, kita confident. Itu beda kalau kita ngerti saudara. Makanya nggak akan nyambung sama dunia. Baru ayat 2. Ayat 2. Oh iya, nggak boleh ayat 2 dulu katanya. Ke Yakobus dulu berarti. Ayo Yakobus 1. Kita Yakobus 1 ayat 9. Kadang saya dikontrol sama sana saudara. Jadi ya udah. Jadi pengkhotbah sebenarnya di sana. Jadi kita ya. Thank you bro, thank you. Ya, Yakobus 1. Ya, Yakobus 1 ayat 9 dulu ya. Ini supaya saudara tahu bagaimana Tuhan melihat kita setelah kita menjadi anaknya. Dulu kita nggak ngerti kan kadang, apalagi Yakobus. Sampai Martin Luther bilang harusnya dicoret aja, dirobek aja dari Alkitab. Karena kadang nggak nyambung Yakobus tuh, bukan kasih karunia katanya. Enggak, justru ini kasih karunia banget. Dibilang gini, baiklah saudara, ini orang percaya, anak Tuhan, yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Ini agak sopan dia bahasanya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dibilang begini. Bahasa aslinya, saudara-saudara seiman, kalau kamu miskin, kayak enak ngomong miskin ya, Miss Queen, nah itu ya, Marcel enak namanya, Miss Queen, nah oke. Agak queen dia, tapi ya miskin juga sih. Atau yang mempunyai kedudukan rendah. Ini kan ngomong pandangan dunia kan, apa? Nah, aku cuma CS, aku cuma operator, aduh aku cuma manajer, kok cuma manajer, ya aku belum owner, kau kacau mereka. Ya. Pokoknya tergantung sudut pandang biasa kalau dunia kan, dia punya sepeda dia sedih, dia punya motor dia sedih, dia punya mobil dia sedih, karena nggak seperti mobil yang lain. Aku mobil sekali nyala berisik kali dia, wak. Mau nyalain mau mati, aku parkir makanya di depan satpam sana, malu aku parkir dekat-dekat sini. Padahal dia punya mobil, ada yang pakai motor, malu. Jadi kan kadang dunia ini tak jelas kan, yang mana aja ada yang salah semua kan. Nah dalam keadaan semua itu menurut dunia, bersukacitalah karena Allah sudah memberikan kedudukan yang tinggi kepadamu, yaitu sebagai warga kerajaannya. Nah, coba, ini yang dibilang gak nyambung sama dunia. Kita lagi miskin, kita lagi tak punya apa-apa, lagi banyak segala macam, disuruh apa? Bermegah. Apa mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dimegahkan? Ditanya alamat aja kadang dicek di Google tak muncul dia. Di mana alamat? Mau send lokasi lah. Tak enak kalau mau send lokasi. Udahlah aku tunggu kau di McD aja. Apa yang mau kita banggakan? Tapi Alkitab bilang bermegah. Jangan lihat itu.
Suruh bermegah. Kenapa? Kau tuh kedudukanmu tinggi. Dan tolong jangan diukur hanya dari situ kebahagiaanmu. Uang banyak belum tentu bahagia. Di Ruli kadang lebih ngoroknya lebih enak kencang. Dibanding tinggal di Citralen situ, di mana lah, Podomoro, Sukajadi, kadang tak bisa tidur mereka. Makan pun cuma bubur tanpa garam. Menderita kok kadang yang di rumah-rumah mewah itu. Kecuali Pak Supri, rumah mewahnya memang kayak surga, beda. Paham ya saudara? Jadi soal keadaan faktamu di bumi ini harusnya tak mengurangi sukacita saudara, kemegahan saudara dalam Kristus. Amin. Ya, karena apa? Ya pas ke Amerika ada uangnya. Pas mau ke LA ada uangnya. Amin karisda ya. Dan tapi kan kalau dicek rekening kita kan tak cocok kau ke LA, ya kan? Tapi kalau Tuhan kita tahu Bapak kita Tuhan, kita mana ada takutnya. Kalau mereka kan banggakan rekeningnya. Ya kalau rekeningnya habis, COVID datang, habislah kau. COVID kan kemarin pembelajaran mahal itu kan. Mau berobat pun tak sanggup, ditolak rumah sakit. Kau diemper-emper rumah sakit aja walaupun duitmu banyak. Jadi nggak menjamin kita. Justru menjamin itu karena bermegahlah. Nah terus kemudian ayat 10. Ayat 10 bilang, dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Langsung lebih sederhana, memang nggak perlu disederhanakan kadang bahasa TB nih, walaupun sudah diterjemahin sih, TB keberapa katanya, udah lebih bagus. Ini yang tahun 70-an ini memang agak bahasanya kurang nyambung sama generasi-generasi milenial kayak saudara ini kan, wajah-wajahnya unyu-unyu semua kan, sorry udah nggak nyambung sama bahasa-bahasa ini ya. Nah, dibilang begini, sedangkan kalau kamu kaya atau mempunyai kedudukan yang tinggi, nah tadi Miss Queen, sekarang yang benar-benar Queen, nah itu. Kalau kamu punya kedudukan tinggi, bersukacitalah kalau kamu sudah menyadari bahwa ternyata kekayaan dan kedudukanmu itu hanya sementara saja. Karena orang kaya digambarkan seperti bunga tanaman liar yang cepat layu dan rontok. Karena pada pagi hari ketika matahari semakin tinggi dan panas, tanaman itu menjadi kering dan bunganya pun segera rontok dan keindahan bunga itu hilang. Begitu juga yang akan terjadi kepada setiap orang kaya, dia akan mati pada waktu dia masih sibuk dengan segala usahanya. Artinya apa? Bukan kekayaan yang membuat kita bermegah. Bukan kekayaan membuat kita bahagia. Soal bahagia kalau kita anak Tuhan, mau miskin mau kaya, aku bahagia. Kenapa? Karena segala kebutuhanku disediakan Tuhan. Yang bilang miskin kaya ini kan dunia. Kalau kita ngerti ini saudara, siap-siap saudara hidupnya jadi berkat dimanapun. Karena saudara nggak diikat oleh kemiskinan, saudara nggak diikat oleh kekayaan. Kadang kalau Injil juga hati-hati, kita nggak kaya, kita pun merasa kayaknya ada yang salah dalam hidupku ya, ada yang kurang loh. Apa yang kurang ya? Kau kurang memperkatakan, kurang. Ada aja yang kurang dari kita. Tidak ada yang kurang dari saudara. Saudara sempurna tak bercacat celah di mata Tuhan. Saudara anaknya yang sangat dikasihi. Tidak ada yang salah. Tapi kok saya nggak bisa ini? Ya kok sadar aja ini pasti ada itu. Jadi jangan keadaanmu hari ini kau ukurkan keberhargaanmu, jangan. Amin. Justru karena kau sadar kau anak Tuhan, ya pakai kuasamu sebagai anak Tuhan. Nanti kita lihat selengkapnya. Oke, jadi jelas ya saudara, kita di sini Yakobus itu bilang jangan bermegah karena apa yang kau punya, tapi bermegahlah karena siapa engkau. Amin. Yaitu anak Tuhan, dan kalau anak Tuhan tidak ada syaratnya untuk diberkati. Kalau dia anak Tuhan, penerima warisan surga. Warisan. Itu bukan usaha kalau warisan. Dan kita penikmat warisan dari Bapa. Iya, jadi pasti jadi berkat saudara. Terus kembali ke 1 Yohanes tadi. Oke, di ayat 10 tadi ya. 1 Yohanes tadi ada yang mana? 1 Yohanes 3 ayat 2. Iya, 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang sekasih, sekarang kita adalah anak Allah. Tidak ada yang berubah kan? Kita anak-anak Allah. Sekarang itu harus kuat. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu
bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, oh enggak gitu ngomongnya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila, gitu ngomongnya. Karena apabila itu maksudnya waktu sangkakala dikeras itu, Yesus datang kedua kali. Kan nggak ada yang tahu. Semuanya kaget. Tadi kaget kan? Gitu. Jadi waktu kita kaget Yesus datang kedua kali, apa yang terjadi? Ini. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Wow. Sama dengan Om Paul tulis di Kolose 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus, sama juga ngomongnya, enggak usah lagi lah ya tadi udah. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Wow. Sekarang belum terlalu nyata. Kadang kita ini kan kadang ini anak Tuhan atau hantu atau Tuhan atau hantu. Apalagi mungkin Pak Saud waktu lihat siswa ini hantu atau Tuhan atau hantu atau Tuhan. Ya Pak Saud ya? Ya saya bantu sedikit curhat sedikit. Biar sadar kalian ini ya, lu dengar debat baik lah kalau dididik ya. Kadang belum nyata, walaupun di atasnya udah dibilang, memang sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi tolong dengar baik-baik, ending hidupmu jelas. Garis akhir hidupmu selama di bumi ini sangat jelas. Kalau apabila ini belum terjadi, kapanpun kau tutup mata di Batam, buka mata di surga. Iya. Dan kalau tiba-tiba bos kita itu datang, apabila tadi kau langsung tampil bersama dengan dia di awan-awan. Selesai. Jadi kurang bahagia apa kita kalau ngerti kita ini anak Tuhan. Masa dolar itu, rupiah itu yang menentukan bahagia kita? Slepe kode. Aduh. Justru kau sadar ini, hidupmu nikmati berpetualang dengan Tuhan. Lakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Yang kemarin saya bilang kita berani latihan akrobat yang ekstrim-ekstrim. Kenapa? Tuhan bersamaku, kasih karunia-Nya menjaga menopangku. Itu karena kita tahu ending kita gimana kok. Amin. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Wow. Makanya sering-sering waktu ketemu kita di KK dimanapun dengan lagu itu, kulihat di wajahmu, gitu. Iya, bukan Miss Queen-nya yang kita bahas, jangan, itu dunia. Kita lihat kita ini punya kemuliaan raja. Karena waktu menampakkan diri bersama dengan Dia, maaf lah, Yesus di depan, masa di situ saya yang krempeng-krempeng, saya datang. Atau di situ yang ada agak obesitas, enggak ngomongin siapa-siapa, enggak. Obesitas sebelahnya. Ya enggak lah. Waktu kita menampakkan diri bersama dengan Dia, kita sama seperti Dia. Diubah dalam tubuh kemuliaan dan kita betul-betul keren, men. Itu yang buat Pak Saud sabar sama siswa. Masuk juga ya pesannya ya. Iya, sama-sama pesan dikirim. Termasuk jemaat ya, kalau dibina sama gembala di sini, ya gitulah ya. Ini yang membuat kita saudara saling memperlakukan dengan benar dalam komunitas. Karena kita melihat semua kita ini anak-anak Allah yang sangat dikasihi. Amin. Yang terakhir, mari kita lihat dalam Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang ke Roma 8. Roma 8 ayatnya yang ke 16 mulai. Jadi Rohnya sendiri meyakinkan roh kita bahwa kita adalah anggota keluarganya.
Kalau TB bilang, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau ada suara yang selalu cari jelek-jelekmu, kurang-kurangmu, percayalah itu bukan suara Roh Kudus. Dinasehati iya, behavior, kelakuannya yang dinasehati betul. Karena kita perlu belajar, bertindak, belajar performance kita untuk sesuai dengan siapa kita. Kira-kira gitu loh ya. Ya masa pria pakai rok, ya diingatin lah, rok itu bukan untuk kau pak, itu punyaku, gitu. Tapi jangan, udah bencong kau ya, bencong kaleng kau bencong. Nah ini yang salah, bukan gitu. Jadi teguran, nasihat itu betul, tapi teguran dan nasihat jangan ganggu identitasnya. Jangan pernah sentuh identitas itu. Itu permanen sekali untuk selamanya. Kelakuannya, behaviornya yang kita perbaiki. Karena kadang lagunya kan, Bapa surgawi, anakmu kok duniawi. Nah gitu. Ada lagunya, ada. Itu yang perlu dinasehati. Kok orang surga kayak orang dunia, nah gitu. Itu betul. Tapi Roh Kudus selalu bilang kita anaknya, kita anak Allah yang saat dikasih. Itu Roh Kudus. Dan modus operandi iblis selalu sama sejak dari Taman Eden. Dia selalu bilang, kau jelek, kau kurang, kau telanjang kan. Pas ketemu Tuhan, Adam dan Hawa itu setelah dengar itu, aku malu, aku jelek. Kenapa Adam? Kamu sembunyi di mana? Enggak bahas dosa. Pertama kali pertanyaan Tuhan, kau di mana? Dia bilang, ada apa? Aku jelek, aku telanjang. Nah ini pertanyaan Tuhan. Siapa yang ngasih tahu kau telanjang? Itu bukan dari Tuhan. Pertanyaan siapa yang beritahu kau telanjang itu perlu terus disampaikan di mimbar ini. Siapa bilang kalian kurang? Siapa bilang kau kurang ini, kurang itu? Siapa bilang kau belum sempurna? Siapa? Tunjuk orangnya. Di kakak, enggak lah, enggak pernah kakak bilang gitu, enggak ada. Kakak kita bilang kita sempurna sekali untuk selamanya. Suara roh selalu bilang, kau anaknya. Ini ngomong terus loh, roh itu ngomong terus. Kau anaknya, kau anaknya. Dan akibatnya apa? Yang terakhir, ayat 17. Akibatnya apa kalau kita terus jadi anaknya? Dan jika kita adalah anak, benar gak kau percaya Yesus? Oke, kau anaknya berarti. Maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Jangan mental budak, jangan mental karyawan, jangan suka lagi nyanyi ke inilah yang kupunya. Hati sebagai hamba. Ya, kau aja lah. Kalau ada WL-nya nyanyi gini, diam semua. Biar WL-nya aja yang ngomong. Tahu saya ikut-ikut lagi. Biar komplit. Betul, kalau saya punya PT, anak saya kerja di PT saya, dia karyawan saya. Tapi status dia sebagai anak saya lebih tinggi daripada dia karyawan. Sama, kita ini hamba Tuhan semua, pekerjanya Tuhan. Betul. Tapi kita pelayan, pekerja sebagai anak. Dan mental anak lebih hebat daripada mental karyawan. Ada apa-apa karyawan bisa langkah 1000. Anak kita berdiri di situ. Ini kita ahli waris. Amin. Saudara sangat layak diberkati Tuhan. Wow. Mulai ngomongkan yang tak mungkin saudara dikasih sama Pak Jokowi. Pak jauh kali Jokowi pun tak bisa, ini RT aja tak mau kasih Pak. Makanya minta lebih hebat daripada itu. Harapkan yang besar. Kenapa? Pemilik Jakarta ini bapakmu. Itu makanya kalau kita paham ini saudara, kita ahli waris. Nah kadang memang saya setuju sih kadang sama Pak Jo, anak itu
kadang lebih nakal daripada pembantu. Pembantu biasa sopan-sopan. Cuma kadang anak lebih apa adanya di depan kita. Pembantu di depan kita aja kadang dia baik. Di belakang, tahu nggak bosku itu? Kalau aku itu monyongnya itu aku. Biasa kan? Saudara pernah ngalamin itu? Atau saudara pembantu itu ya? Tapi kasih sayang Bapak lebih besar ke anaknya. Amin. Dan dibilang apa? Dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Jangan ada mau pendeta, kakak pembina, siapapun yang coba buat banyak syarat untuk saudara menerima janji Allah. Dulu saya pelakunya. To receive Jesus cost nothing. To follow Jesus cost something. But to serve Jesus cost everything. Seram kali jadi orang Kristen ya. Memang keselamatan gratis, tapi untuk menerima janji Tuhan ada syaratnya. Syaratnya di mana di sini? Tidak ada. Kau anaknya, kau berhak menerima janji Allah. Amin. Ya kalau soal waktunya betul, dia ngatur waktunya karena tidak mungkin band saya kasih mobil bawa sekarang. Ya nggak mungkin. Tapi mobil itu punya band. Tidak ada syarat, langsung miliknya. Menggunakannya aja butuh waktu. Sesuai umur, punya SIM dan lain-lain. Sama saudara. Saudara ini anak Allah dan segala sesuatu sudah dibayar lunas di kayu salib. Sudah selesai. Saudara berhak menerima kesehatan, kelimpahan, pemulihan keluarga, apapun itu sudah dibayar. Terima itu dalam iman. Dengan kerja itu jika kita menderita bersama dengan supaya kita juga kita sudah menderita, mati, dikubur dan bangkit bersama dengan Dia. Itu maksudnya. Paling terakhir ayat 32 langsung lompat. Makanya dibilang begini di ayat 32. Simpulkannya begini. Ia Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Waktu saudara punya Yesus, saudara punya segalanya. Saudara punya segalanya. Kalau saudara tidak punya Yesus, saudara tidak punya apa-apa. Waktu saudara punya Yesus, saudara sadari segalanya sudah ada. Bahkan di sini kalau lihat sekilas saja ayat ini langsung kita paham. Kelihatannya Bapa lebih sayang kita daripada sayang Yesus. Coba, masa saya tega demi menyelamatkan semua semut yang ada di dunia ini, saya korbankan Ben. Saudara kan bilang saya bego sekali kan. Pak Paris, otak dipakai Pak Otak. Ngapain selamatkan semut-semut? Pijak pun tak ada gunanya itu Pak. Bapak korbankan anak Bapak. Tuh tak sayang Bapak ya sama bandnya. Malaikat gak digituin loh. Malaikat jatuh aja kau. Sampai sekarang. Si Lucy itu, Lucifer. Gak diapa-apain kan? Tapi saudara jatuh. Dia harus tinggalkan surga. Mati, dikubur dan bangkit demi saudara. Betapa mahalnya saudara dijadikan anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah kebenaran ini terus menyadarkan kami. Bahwa sungguh Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Sudah tidak ada lagi yang kurang dalam hidup kami. Kami perlu menghadapi kehidupan kami. Menyesuaikan karakter perbuatan kami. Perkataan kami bahkan perasaan kami. Sesuai dengan identitas kami yang baru. Bahwa kami adalah anak-anak Allah yang sangat dikasihi. Itu yang akan membuat kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.